Dalam buku ini beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat para ulama kita. Mereka tatkala memulai menulis buku-buku pasti didahulukan dengan apa? Basmalah. Tujuannya apa? Tujuannya para ulama kita menjelaskan ada 3 manfaat besar kenapa tatkala kita menulis atau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat harus kita mulai dengan basmalah. Di antara yang pertama yang mereka sebutkan adalah untuk bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu bentuk bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Karena setelah kita menyebutkan Bismillah, ada 2 sifat yang sangat mulia yang kita sebutkan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena sifat rahmah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, akan membantu seorang manusia untuk mempermudahnya melakukan satu amalan. Tatkala kita melakukan satu amalan dan kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang bagus, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan mempermudah amalan tersebut. Sehingga kita mudah melaksanakan apa yang kita ingin untuk melaksanakannya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah untuk bertawasul atau mengalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan sesuatu, maka ingat jamaah, tatkala hendak misalnya kita mau naik motor, naik sepeda motor, jangan lupa baca bismillah. Ya, sebelum hidupkan apa? Sepeda motor, baca apa dulu? Baca bismillah terlebih dahulu. Agar apa yang kita lakukan itu apa? Bermanfaat, bahkan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim baru kita hidupkan sepeda motor ataupun mobil atau yang lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua, kenapa para ulama kita tatkala menulis buku-buku mereka dahulukan basmalah? Manfaat yang kedua adalah untuk mencontohi Al-Quran Al-Karim yang mulia. Karena kita tahu bahwa Al-Quran yang mulia dari awal surat sampai akhir surat itu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Kecuali satu surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan yang dinamakan dengan surat apa? Bara'ah. Surat atau surat At-Taubah. Di awal surat tidak disebut apa? Basmalah. Karena para ulama kita mengatakan penyebutan basmalah di awal surat itu sebagai bentuk kedamaian, sementara dalam surat Bara'ah atau surat At-Taubah itu di awal surat mengandung apa? Mengandung peperangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang kufar yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mulai dari surat apa? Al-Fatihah. Di sana disebutkan pertama adalah apa? Surat atau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mengirim surat kepada raja-raja atau kepada orang-orang penting, di antaranya kepada Raja Heraklius. Salah satu raja apa? Raja Persia. Beliau mengirimkan surat kepada beliau, apakah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada beliau, apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdillah Rasulullah ila azimir Rum, kepada pembesarannya siapa? Pembesarannya Romawi. Apa bukan Persia, pembesarannya apa? Romawi. Jadi dalam hadis ini, dalam konteks ini, tatkala seseorang menyebut basmalah ketika menulis buku atau membuat catatan atau menulis surat kepada saudaranya, kalau zaman sekarang kita pakai WA, WhatsApp ya. Kalau kita WhatsApp, ingat jangan lupa sertakan
bismillah pada hal-hal yang penting atau mungkin pada hal-hal yang kita anggap sebagai mungkin biasa, dahulukan bismillah agar apa, jangan sampai melalaikan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya disebutkan oleh para ulama kita tentang bagaimana kandungan basmalah itu sendiri. Kemudian hukum fikih yang terkandung dalam basmalah dan lain sebagainya. Oleh karenanya para ulama kita tatkala menulis buku atau mengarang buku-buku mereka, yang pertama mereka dahulukan adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim.